Saudara, hari ini Jumat 12 Mei 2023, hari ke-34 sesudah Paskah. Kita lanjutkan permenungan kita akan maklumat bahagia Yesus dari Nazaret. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12, bagian kedua. Yesus dari Nazaret bersabda, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara, dengan maklumat bahagia, Yesus dari Nazaret menetapkan atau menggariskan jati diri para pengikutnya. Para pengikut Yesus, yakni murid-muridnya dan orang-orang banyak, adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Berduka cita, berhati lembut, lapar dan haus akan kebenaran atau keadilan, bermurah hati, memiliki hati yang murni, dan mengusahakan shalom atau damai. Mereka adalah orang-orang yang menjalani suatu cara hidup yang baru, sebagaimana terlihat jelas dari tiap-tiap maklumat bahagia. Cara hidup tersebut mengusung nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai mapan yang menopang struktur-struktur ekonomi yang eksploitatif, politik yang menindas, dan agama yang memarjinalkan. Dalam arti yang sebenar-benarnya, cara hidup yang mengusung nilai-nilai tersebut adalah cara hidup para warga kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah, pemerintahan ilahi yang mulai hadir di tengah segala kerajaan dunia dan kemuliaannya. Hai basileai tukosmu kai hedoksa auton. Lihatlah Matius 4 ayat 8. Yesus yang pernah menolak keras ditawari oleh iblis segala kerajaan dunia, menghendaki para pengikutnya memanifestasikan pemerintahan Allah di tengah segala kerajaan dunia. Di satu sisi, saudara, Yesus dari Nazaret menghendaki nilai-nilai dari cara hidup yang baru itu akan meresapi masyarakat, mempengaruhi banyak orang, dan menjadi sebuah common sense baru atau akal sehat yang baru di tengah segala kerajaan dunia dan kemuliaannya yang syarat dengan eksploitasi, penindasan, dan marginalisasi. Dengan jalan itu, saudara, seperti ragi menghamiri seluruh adonan, demikianlah kerajaan Allah mempengaruhi segala kerajaan dunia. Di sisi lain, saudara, Yesus dari Nazaret menghendaki supaya cara hidup baru dengan nilai-nilainya itu menantang kemapanan atau establishment yang syarat dengan eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan si kuat terhadap yang lemah, dan marginalisasi sosial berdasarkan tafsiran yang sempit terhadap agama.
Dengan perkataan lain, kerajaan Allah yang menghamiri segala kerajaan dunia pada akhirnya juga menantangnya berkonfrontasi dengan kerajaan-kerajaan dunia. Saudara, laki-laki dari Nazaret itu menyadari bahwa dengan memiliki pengikut, baik murid atau kader maupun orang banyak atau massa, berita tentang kerajaan Allah yang diwartakannya dan seruan pertobatan yang dikumandangkannya telah menjadi sebuah gerakan di tengah massa rakyat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan dunia. Secara negatif, saudara, gerakan itu akan mengekspos atau menyingkapkan watak yang eksploitatif, menindas, dan memarjinalkan dari kerajaan-kerajaan dunia, sebagaimana bekerja melalui struktur-struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya keagamaan yang menopangnya. Secara positif, saudara, gerakan itu menawarkan suatu alternatif sekaligus pengharapan di hati rakyat yang berdosa sekaligus merupakan korban-korban dosa, tentang suatu tata hidup baru yang dicirikan dengan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Melalui kedua sisi dari gerakan yang menjelmakan dirinya dalam cara hidup baru dan upaya-upaya nyata untuk mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan itu, sebuah proses evolusioner yang secara dialektis akan menciptakan syarat-syarat dari sebuah revolusi benar-benar sedang berlangsung.